Jadi setiap gereja itu melaksanakan sakramen. Dan sakramen itu di dalam Alkitab hanya ada dua. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu hanya dua. Perjanjian Lama sebagai tanda orang percaya itu sunat, ya. Kemudian juga dia mendapatkan suatu pernyataan bahwa terhisap di dalam umat Tuhan. Di Perjanjian Lama juga berkaitan dengan bagaimana mereka mengadakan Paskah, di mana mereka terhisap di dalam umat Tuhan karena sudah disunat boleh melaksanakan Paskah. Di dalam Perjanjian Baru yang ditetapkan Tuhan ada dua juga, yaitu baptisan dan perjamuan. Orang yang dibaptis itulah yang boleh menikmati perjamuan. Baptisan itu meneruskan sunat dan perjamuan itu meneruskan pasca di dalam Perjanjian Lama. Jadi ada keberlanjutan. Sehingga sakramen yang dilaksanakan gereja itu di dalam Alkitab itu hanya dua, yaitu perjamuan kudus atau baptisan kudus dan perjamuan kudus. Nah, caranya mengerjakannya beragam, tidak ditentukan apakah masih bayi atau sudah dewasa. Sementara sakramen jelas ada pengaturannya. Nah, itu merupakan identitas gereja. Yang kedua adalah mengenai firman Tuhan. Di dalam Alkitab maupun dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, baik dalam umat Israel maupun gereja-gereja awal-awal, firman Tuhan menjadi pedoman untuk umat, baik dalam ibadah maupun di dalam keseharian. Firman Tuhan mesti diajarkan dari apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Jadi para nabi, para rasul menyampaikan firman Tuhan, menjelaskan firman Tuhan. Jadi bukan motivator, bukan cerita-cerita kehebatan Tuhan dalam hidupnya, tidak ada di dalam Alkitab. Yang ada dalam Alkitab adalah perintah-perintah Tuhan. Jadi bicara kesaksian-kesaksian itu bukan ranah di dalam gereja, itu keluar. Itu keluar. Jadi itu adalah kesaksian keluar. Misalnya pelayanan penginjilan disertai dengan tanda-tanda ajaib dan itu pelayanan keluar. Tapi ke dalam itu firman. Firman yang diberitakan, firman yang diajarkan. Lalu yang ketiga adalah disiplin gereja. Perlu ada disiplin supaya kalau ada jemaat yang menyimpang dari pengajaran atau berperilaku buruk perlu didisiplin. Yang pertama disiplin diberi nasihat, yang kedua diberi teguran, dan yang ketiga kalau sudah berulang-ulang sudah diberikan teguran, nasihat tentang pengajaran, maka disiplin yang paling keras adalah dikeluarkan dari persekutuan orang percaya, diekskomunikasi. Nah, namun sebelum sampai keputusan diekskomunikasi, biasanya digembalakan dulu oleh pendetanya. Hamba-hamba Tuhan menggembalakan orang ini atau keluarga ini karena sudah menyimpang dari ajaran Alkitab, sudah menyimpang dari moral yang sesungguhnya. Perlu digembalakan. Kalau sudah digembalakan tetap melakukan ketidakberesan, ya sudah tidak akan dapat satu kesempatan lagi, ya dikeluarkan, diekskomunikasi. 3 sarana anugerah ini seharusnya tetap dilakukan oleh gereja, yaitu sakramen, firman Tuhan, dan disiplin gereja.